Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi Romo. Hari ini Minggu Paskah kedua, kita baru saja sama-sama melepas Bapak Suci Paus Fransiskus yang kemarin sore kita saksikan dalam berbagai siaran langsung dan sosial media, seluruh kamera di dunia menuju ke Vatikan. Dan saya kira beliau mendapat rahmat luar biasa karena hari ini adalah Minggu Kerahiman Ilahi. Penampakan Tuhan Yesus, pesan Tuhan Yesus yang diterima Santa Faustina berbunyi demikian. Aku menghendaki pesta kerahiman ilahi menjadi tempat perlindungan dan tempat bernaung bagi segenap jiwa-jiwa, teristimewa para pendosa yang malang. Pada hari ini lubuk belas kasihku yang paling lemah lembut akan terbuka. Aku akan mencurahkan suatu samudra rahmat atas jiwa-jiwa yang menghampiri sumber kerahimanku. Bapak suci kita sangat punya devosi dan spiritualitas terkait mercy, belas kasih atau kerahiman. Maka pasti beliau juga akan mendapatkan rahmat itu. Maka mari kita bawa semua doa-doa kita, intensi-intensi kita bagi saudara-saudari kita yang sudah meninggal, bagi kita sendiri yang masih berjuang dalam kedosaan dan kelemahan kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, para rasul mengadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang beriman selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai serta tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Juga banyak orang dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun. Mereka membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan dari kitab Wahyu. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan, menantikan Yesus, sedang berada di pulau yang bernama Patmos. Terdorong oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Kata suara itu, "Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada jemaat di Asia." Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Ketika aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ketika melihat dia,
tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku adalah yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang, maupun yang akan terjadi sesudah ini." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut pada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid, yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda mukjizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, Bapak Paus Fransiskus itu pernah berkata, orang yang dalam hidupnya itu punya belas kasih, dia tidak akan pernah takut terhadap kematian. Jadi kalau dalam hidup kita itu berbelas kasih pada orang lain, mungkin bahasa hari ini itu soal kerahiman, belas kasih, maka kita tidak takut pada saat nanti kita meninggal dunia.
Ya saya tidak takut kalau saya mati, saya nggak takut. Ya. Kalau selama hidup saya berbelas kasih misalnya sama si Noprin, ya. Saya nggak takut kalau nanti saya mati, dia pasti ngurusin saya. Dia pasti doain saya. Kalau sampai dia nggak ngurusin saya setanin dia. Nah, kalau istilah Romo Haji itu disetanin. Ya. Saya samperin dia nanti lagi mandi, saya samperin biar malu dia. Ya. Tapi itu intinya kalau hidup kita ini isinya itu belas kasih, nggak jahat sama orang, kita juga berbuat baik, ya. Maka itu pasti akan memberi rahmat juga buat kita. Bukan kita soal pengen dapat balasan ya, tapi itu seperti dengan sendirinya ya. Ketika kita apa yang kita berikan kepada sesama kita pada gilirannya entah kapan, itu pasti juga akan mengalir kepada kita ya. Maka mari kita hidup dengan penuh belas kasih. Yang kedua tadi ingin menyambung khotbahnya Romo Putra. Kita bersyukur punya Allah yang Maha Rahim dan Allah yang penuh belas kasih ya. Kalau saya baca buku-buku tentang parenting, bagaimana orang tua mendidik anak, ya itu ternyata ada berbagai model orang tua. Ada model yang paling dalam buku itu dianggap paling rendah, yaitu model keempat. Model keempat itu I don't care. I don't care itu orang tua itu nggak ngurusin sama sekali anaknya, sebodoh amat anaknya mau ngapain, ya. Tidak peduli sama anaknya. Itu level keempat. Level ketiga, orang tua itu hadir, ada bersama anak, tapi selalu mengatakan whatever you want. Apapun yang kau inginkan boleh, permisif. Ini model orang tua yang keempat. Yang ketiga, kalau yang keempat itu orang tuanya pergi terus, I don't care, nggak peduli anak yang ngapain. Tapi yang ketiga ini whatever you want, ya, permisif. Dia ada tapi permisif. Yang level yang kedua, yang juga masih dianggap negatif sebetulnya, itu prinsipnya because I said so. Jadi dia ada, tapi dia itu otoriter. Karena pokoknya begini, pokoknya begitu. Itu model yang kedua. Model pertama yang diharapkan dari para orang tua itu ternyata let's talk about it. Mari kita bicara, mari kita bicara. Ini adalah model orang tua yang otoritatif, bukan otoritarian, otoritatif. Jadi mengajak kita bicara, melibatkan kita, hadir bersama kita. Ya. Maka saya kira kalau saya renung-renungkan, Allah saya model yang mana? Apakah Allah saya model yang otoriter? Satu sisi Allah kita itu maha tinggi dan maha besar. Dia bisa melakukan apapun, berkehendak apapun untuk hidup kita. Tetapi saya kira Allah kita itu adalah Allah yang mau mendengarkan kita. Maka kita diberi kesempatan juga untuk bercerita, berdoa, memanjatkan sesuatu kepada Allah kita. Dan berharap belas kasih-Nya. Maka saya kira inilah yang mau kita syukuri atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini dalam Ekaristi. Kita dilayani hari ini oleh paduan suara dari Desa Wisata. Oh, kota ya. Saya ingatnya di Jogja kalau dulu saya main bocah-bocah itu pergi ke desa wisata. Ini kota wisata, paduan suara Laudate yang artinya hai kamu pujilah dia, pujilah ya. Maka kita disodori lagu-lagu bahasa Latin terus. Saya lihat tadi Anda cuma sok tahu komat kamit. Kagak ngerti itu lagu bahasa Latin. Yang paling bisa nyanyi cuma si paling Vatikan satu ini di belakang. Romo Nofrin, fasih bahasa Latinnya, bahasa Italinya. Terima kasih untuk pelayanan Anda semua. Pasti
kota wisata itu perbatasan sama Kuskupan Agung Jakarta ya. Punya Porta Sankta nggak ya Kuskupan sana ya? Ada tetapi tidak semua paroki ya. Ya, maka saya kira banyak umat juga yang walaupun bukan umat Kuskupan Agung Jakarta itu banyak yang ikut berziarah Porta Sankta keliling ke paroki-paroki yang ada di Kuskupan kita. Maka terima kasih untuk pelayanannya dan mari kita mohon berkat untuk hidup kita dan semua orang yang membutuhkan pertolongan.